siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu di pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa di surga, kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kembali lagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah saat hari ini, di hari yang sangat luar biasa bagi kita, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan hari di mana pengharapan yang ada, yang diberikan oleh Yesus pada waktu dia melayani 3,5 tahun di muka bumi ini. Yang pertama-tama pengharapan ini dijanjikan, disampaikan oleh nabi-nabi tentang juru selamat. Maka kemudian pengharapan itu dimiliki oleh murid-murid Kristus sendiri, dan kenyataannya bahwa pengharapan itu benar-benar nyata. Pengharapan itu pasti bukanlah pengharapan yang mengambang, bukanlah pengharapan yang sia-sia, bukanlah pengharapan yang tidak ada arti, tapi pengharapan yang penuh arti, pengharapan yang pasti, pengharapan yang nyata. Oleh karena Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat satu ayat atau 2 ayat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Bagaimana pengharapan yang pasti itu benar-benar menjadi bagian saudara dan saya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 dan ayat yang ke-20, di situ firman Allah berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Untuk apa kami hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil? Untuk apa rasul-rasul memberitakan Injil? Untuk apa rasul-rasul rela mati? Untuk apa rasul-rasul menjadi syahid? Bahkan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, mereka yang melayani di bendang Allah, yang mengalami berbagai macam kesulitan, dibantai, dibunuh, disiksa, ya, dicaci maki. Untuk apa pemberitaan Injil secara besar-besaran itu? Ya, untuk apa? Apakah pemberitaan itu hanya menjadi satu pemberitaan yang menyita waktu, pemberitaan yang benar-benar menjadi pemberitaan yang membuat segala sesuatu sia-sia? Pemberitaan yang tanpa membuat ada perubahan yang besar dalam hidup manusia? Tidak, saudara. Tetapi untuk apa mereka menyampaikan itu? Untuk apa kami memberitakan firman itu? Ya, untuk supaya setiap orang yang benar-benar percaya dan menaruh harap kepada Yesus Kristus benar-benar terus bertekun karena beriman bahwa Yesus Kristus yang sudah datang dan sudah mati dan sudah bangkit, sudah naik ke surga, dan dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya. Dan ada janji yang sangat luar biasa bahwa kita bersama-sama dengan dia berbahagia di surga. Haleluya. Itu adalah merupakan kepastian yang sangat luar biasa.
bagi setiap orang-orang yang percaya. Untuk apa kita mau percaya? Untuk apa? Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, untuk apa? Tetapi karena Kristus benar-benar dibangkitkan, maka kepercayaan kita bukan untuk apa, tetapi karena ada apa-apa. Ya, karena ada janji di balik kebangkitan itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang percaya yang bukan hanya di label sebagai orang yang percaya, tetapi orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang benar-benar sudah mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita menjadi orang percaya dan kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang bukan hanya sekedar percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, benar menaruh hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada harapan. Kalau Yesus hanya mati dan Yesus tidak bangkit, maka apa yang akan kita harapkan dari seseorang yang mati tanpa bangkit? Iya. Sekalipun dia seorang tokoh yang sangat besar dalam dunia ini, sekalipun dia seorang raja yang besar, seorang presiden yang termasyhur, sekalipun dia seorang selebrita yang kaya raya, sekalipun seseorang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi kalau dia mati dan tidak pernah bangkit, untuk apa kita menaruh harap kepadanya? Ya. Tetapi karena Yesus Kristus bukan hanya mati, bahkan kematiannya bukan hanya kematian sekedar mati, tapi kematiannya adalah untuk membawa dosa-dosa kita dan menguburkan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Supaya dengan kebangkitannya kita juga mengalami kebangkitan. Haleluya. Itulah yang luar biasa dari berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita harus benar-benar percaya dan benar-benar menaruh harap kepada Tuhan Yesus Kristus. Di hari-hari ini kita sementara digoncangkan, ya. Di hari-hari ini kita sementara diributkan, bahkan mungkin ditakutkan dengan berita-berita yang sementara muncul di seluruh dunia ini, saudara, tentang penyebaran yang masif dari COVID-19. Dan saya percaya bahwa semua pendeta-pendeta sementara mengungkit ini setiap minggu dalam rangka untuk menguatkan sidang jemaat Tuhan supaya kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ya, karena hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kita hanya sementara melangkah di situasi yang sementara Tuhan izinkan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sebagai anak, Dia pernah berjalan sama seperti saudara di situasi yang sebenarnya Dia tidak inginkan, sehingga Dia berseru kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, ya. Tetapi kalau kita belajar daripada Yesus, sekalipun situasi itu tidak diinginkan oleh Yesus, tapi Yesus adalah contoh dari suatu ketaatan. Dan ketaatan itu harus ada dalam setiap orang-orang yang percaya. Kenapa? Yesus menaruh kepercayaannya kepada Bapa. Dia mengosongkan dirinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Bapa. Dengan demikian, seperti yang saya katakan tadi, orang yang beriman adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus.
dalam kondisi yang sangat sulit seperti yang dia alami, sebenarnya dia tidak inginkan. Tetapi saudara, karena dia mau belajar taat, Yesus mengikuti apa yang menjadi rencana Bapa di surga. Haleluya. Tetapi saudara, bagi saudara dan saya, mari kita selalu beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengerti kelemahan kita, Tuhan mengerti keterbatasan kita, dan kita harus selalu menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya kita terpelihara, karena kita punya pengharapan yang tumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kita punya pengharapan. Anak-anak Tuhan, sekalipun saya memiliki pemikiran bahwa kita harus mengikuti apa yang Tuhan sementara lakukan di dalam dunia ini untuk hari-hari ini, ya, tidak ada yang kebal terhadap virus corona. Kalau toh ada orang yang tidak terjangkit, itu oleh karena kehendak Tuhan, bukan karena kekuatannya. Haleluya. Ya, tetapi kita jangan patah semangat. Kita jangan menjadi orang yang kemudian lemah, tidak berdaya, kehilangan iman, dan berpikir habislah sudah kehidupan ini. Tapi kita harus percaya bahwa Yesus yang punya kehidupan, dialah yang akan selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Amin. Dialah yang akan selalu menolong kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita sudah menaruh percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita harus pertahankan iman itu. Ya, kita harus pertahankan iman itu. Bukti bahwa kita adalah orang percaya bukan karena kita pergi ke gereja. Ya, jangan salah. Bukti kita orang percaya bukan hanya karena kita suka berdoa, suka baca Alkitab. Ya. Bukti kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan adalah kalau kita melakukan kebenaran firman Allah. Itulah bukti kita orang yang percaya. Makanya sebagai orang-orang yang percaya, kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus, saudara, soal kebangkitan itu luar biasa. Anda bayangkan dari mana kita percaya Dia? Dari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu kejadian di mana ketika Yesus berjumpa dengan Thomas. Tapi sebelumnya Thomas sempat memberikan satu statement menyatakan bahwa kalau dia secara tidak langsung tidak percaya kepada Yesus. Ketika murid-murid yang lain berkata bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas kemudian berkata, kalau saya tidak cocokkan jari saya di lambungnya, saya tidak percaya. Sampai kemudian suatu saat ketika murid-murid sementara berkumpul, maka di situ ada Thomas. Ya, maka di situ ada Thomas. Firman Tuhan Allah mencatat, tadinya Thomas tidak ada. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Haleluya. Kemudian Yesus bertemu dengan Thomas dan murid-murid yang lain. Apa yang terjadi? Yesus katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Haleluya. Kenapa Yesus memanggil Thomas dan memberi satu perintah seperti itu dengan bekas-bekas lukanya? Yesus sepertinya mau menunjukkan bahwa saya benar-benar mati. Ini buktinya luka di lambung. Ini buktinya tangan yang pernah terpaku. Ini buktinya kaki yang sudah pernah terpaku. Dan ini bukti lubangnya. Saya benar-benar mati, bukan pura-pura mati atau mati suri. Saya benar-benar mati. Tetapi luka-luka ini tidak mampu menguasai saya.
Maut tidak mampu menguasai saya. Percayakah engkau, Thomas? Haleluya. Ya. Kemudian saudara, apa yang terjadi ketika Yesus berkata begitu? Cucuk jarimu, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan engkau percaya. Haleluya. Melainkan engkau percaya. Dalam ayat yang ke-27. Lalu Thomas jawab apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Setelah Yesus berkata demikian, baru Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Tuhanku dan Allahku muncul setelah Yesus berkata. Maka dengan demikian Thomas percaya setelah Yesus bangkit. Tapi sebelum Yesus bangkit, Thomas tidak pernah percaya. Haleluya. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin punya doa, Anda mungkin punya kerinduan, Anda mungkin punya harapan, kita punya keinginan, mungkin sampai saat ini belum terjawab. Tapi berbahagialah orang yang percaya bahwa itu sudah ada. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, jangan percaya hanya di saat ketika kita melihat, ketika kita berdoa, ketika kita meminta dan kita belum mendapatkannya. Kita tidak percaya, kita bersungut, kita tidak mengindahkan Dia, kita merasa bahwa tidak perlu ibadah, tidak perlu berdoa, karena buktinya sampai sekarang ini doa saya tidak terjawab. Tetapi sebenarnya saudara, kalau kita orang yang percaya, bahkan sebelum jawaban itu datang, kita percaya bahwa Yesus tetap Tuhan. Bahkan kalau toh kita tidak dapatkan, kita juga tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan. Kita tidak dapat, kita tetap percaya Yesus mampu. Haleluya. Walaupun Yesus belum lakukan, kita sudah percaya Yesus dapat lakukan. Sekalipun Yesus tidak mau lakukan, kita bisa berkata Yesus dapat lakukan. Sekalipun apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, orang yang beriman akan berkata, apa yang saya inginkan, yang saya tidak dapati, itu pun Yesus sanggup lakukan untuk saya, walaupun Dia tidak melakukan untuk saya. Itulah orang yang beriman. Haleluya. Makanya sekarang saudara, kenapa kita perlu diguncangkan hari-hari ini? Gereja sementara diguncangkan hari-hari ini, saudara. Ya, Yesus sementara mencari yang benar-benar gereja. Gereja bukan bangunannya, tapi gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itulah yang Yesus sementara cari sekarang. Yesus mungkin sudah bising dengan gereja-gereja yang penuh dengan berbagai macam aksesoris yang mewah, dengan peralatan-peralatan yang super lengkap, dengan harga yang sangat mahal. Tetapi bukan itu yang Yesus cari. Yang Yesus cari bukan menara gereja yang tinggi. Yang Yesus cari bukan lebar dan panjang gereja. Tapi yang Yesus cari adalah orang-orang yang berada di dalam gereja itu, saudara. Dan Yesus cari adalah mereka yang beriman. Anda lihat sekarang, ketika dunia ini sementara digoncangkan, maka yang terjadi saudara, coba Anda pergi ke gereja-gereja, di gereja manapun, di gereja besar manapun, di gereja mewah manapun, tidak ada orang. Ya, tidak ada orang. Di mana kuasa gereja? Di mana kuasa gereja? Ya, gereja hari-hari ini sementara dihancurkan. Yang saya maksudkan dengan kata hancurkan itu dikosongkan, tidak berdaya, tidak ada apa-apanya. Organisasi tidak ada apa-apanya hari-hari ini. Kenapa yang Yesus sementara cari sekarang adalah orang-orang yang beriman?
Gereja Tuhan yang sesungguhnya itu saya dan saudara. Ya, yang sementara Yesus cari iman kita. Bagaimana dengan yang terjadi hari-hari? Apakah kita masih percaya kepada Yesus? Kita masih menaruh harap kepada Dia? Percayalah kepada Tuhan bahwa ketika waktunya genap, Allah akan memulihkan keadaan ini. Amin. Haleluya. Pada waktu Yesus menderita, Yesus ingin sekali supaya waktunya cepat selesai. Ketika Yesus melangkah ke pengadilan, mungkin secara manusia dia akan berpikir, waduh, selesai diadili, mungkin sudah langsung disalib, sudah saya mati seperti di perut ikan tanda Yunus, digenapi, kemudian saya bangkit, selesai semua. Tapi ternyata masih ditambah lagi sesi yang lain, sesi diludahi, ditambah lagi sesi dipukul, ditambah lagi sesi dicambuk. Mungkin sudah berpikir, untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi kehendak dan rencana Bapa, biar bilu-bilu ini menyembuhkan, bilu-bilu biar menjadi luka, tubuh ini hancur berantakan, supaya umatku tidak binasa. Itu tergenapi, disalibkan, selesai. Tapi ternyata masih ada sesi lagi, sesi pikul batang salib, saudara. Tapi setelah disalib, Yesus berseru, apa Yesus katakan? Setelah seruan-seruan yang lain, akhirnya Yesus berkata apa? Sudah selesai. Ketika sudah selesai, Yesus mati. Ya, 3 hari kemudian dia bangkit. Ketika dia bangkit, segala sesuatu dipulihkan. Haleluya. Amin. Ya. Kita sementara berjalan hari-hari ini, mari melangkah terus walaupun di masa-masa yang sulit. Tetap percaya kepada Tuhan. Satu waktu pasti akan selesai. Haleluya. Tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang tidak akan selesai. Semua yang ada di dalam dunia ini pasti akan selesai. Ya, saudara mesti ingat saya memberi satu ilustrasi tentang seseorang yang membuat cincin. Ketika seorang datang kepada seorang pandai emas, tolong buatkan saya cincin, dan saya ingin engkau menuliskan di situ kata-kata yang singkat, jelas, tapi penuh arti yang dalam. Cukup lama, ada sekitar 1, 2, 3 bulan. Pandai emas ini berpikir bagaimana dia akan menulis di dalam cincin itu. Lalu kemudian dia dapat satu ide. Dia ukir satu kalimat di situ dengan tulisan, ini pun akan berakhir. Ini pun akan berakhir. Lalu kemudian ketika orang itu mengenakan cincin itu, saudara, dan dia pakai kemanapun dia pergi, pada waktu dia mengalami kesenangan yang luar biasa, dia mengecap berkat-berkat Allah. Dia berhasil dalam usaha, dia berhasil dalam bisnis, dia naik pangkat, dia mengalami sukacita. Dia ingat dengan tulisan di cincin, ini pun akan berakhir. Sehingga dia sadar, dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Dan dia cari firman Tuhan. Haleluya. Karena Alkitab berkata, bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal sampai selamanya, tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Kemudian ketika orang ini mengalami kesedihan, satu waktu dia mengalami masalah yang sangat berat, masalah-masalah yang luar biasa dia alami. Dia mau menangis, dia sakit kepala, dia menggerutuk, dia bersungut, dia kecewa. Tapi ketika dia teringat dengan tulisan di cincinnya, tulisan ini kembali berkata dalam hatinya, ini pun akan berlalu. Sehingga kembali dia tersenyum dan dia bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau dia dalam masa-masa yang senang, dia ingat tulisan itu, maka dia bersyukur. Dia tidak lupa Tuhan dalam masa-masa dia diberkati Tuhan. Dia tetap ingat Tuhan.
tidak sampai tergeletak. Karena dia selalu ingat Tuhan. Dia percaya bahwa ini pun akan berlalu. Demikian juga saudara dan saya. Demikian pun yang dunia sementara alami. Apapun yang kita alami hari-hari ini pun akan berlalu. Sehingga kembali kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat kita senang, saat kita sedih, iman kita tetap hanya kepada Yesus Kristus. Bersandar terus kepada Tuhan. Cara dia selama dia masih berkenan ditemui. Dan apapun yang kita alami, percayalah Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa kebangkitan-Mu sangat ajaib, sangat luar biasa. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau telah memberikan kami kemenangan sepanjang masa, sepanjang waktu Tuhan. Dengan iman kami, sekalipun apa yang kami harapkan tidak terwujud atau belum terwujud, tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah sanggup melakukannya. Kami yakin Tuhan, itulah sebabnya kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang pelihara kami dengan kuasa kebangkitan yang ajaib itu. Dan biarlah olehnya semua manusia memuji, membesarkan nama Tuhan atas kebesaran dan keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkan iman kami lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bersyukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan berkorban pekerjaan Tuhan. Kita akan bawa persembahan. Kita angkat pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kita lakukan pujian ini dan saya mengundang kita semua untuk berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau sudah pimpin jalan ibadah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah jemaat Tuhan yang dilaksanakan Tuhan di rumah jemaat Tuhan, sehingga biarlah Tuhan selalu memberkati umat-Mu dalam segala usaha, pekerjaan mata pencarian berbeda-beda. Segala kekurangan kelemahan kami Tuhan ampuni kami, dan biar di waktu mendatang Tuhan sempurnakan senantiasa ibadah kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan juga Tuhan berkati persembahan yang mereka sudah korbankan dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau balas berlipat kali ganda persepuluhan yang mereka sudah bawa, yang sudah mereka transfer, bahkan yang sudah mereka berikan Tuhan, yang sudah dititipkan semua. Kami berdoa minta dalam nama Yesus dikuduskan, diberkati, dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia ini, Tuhan tolong berikan pemulihan bagi Indonesia. Oh Tuhan, Sulawesi Utara, bahkan lebih khusus kota Bitung ini, Tuhan tolong. Tuhan, Engkau melihat penyebaran virus yang begitu masif hari-hari ini Tuhan di seluruh dunia, bahkan tidak luput di Indonesia ini, bahkan di kota kami tercinta ini, kota Bitung Tuhan, yang semakin hari semakin merajalela virusnya Tuhan. Dan di Sulawesi Utara ini sudah semakin bertambah jumlah pasien, baik ODP, PDP maupun juga pasien positif. Tuhan tolong Tuhan, biar Engkau pulihkan Tuhan Sulawesi Utara ini, pulihkan Indonesia. Pasien-pasien yang ada Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami perlu Tuhan mengerti rencana-Mu. Itu sebabnya ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan, supaya kami banyak belajar mengerti kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya di situ ada isi hati Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami umat-Mu, supaya kami selalu terpelihara oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolong beri kami kemenangan, jaga baik suami, istri, anak-anak kami Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi terus jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong lindungi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Apapun kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini, Tuhan tolong